Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dua. Tadi nges balikan deui goblok teh. Oke. Malam Kamis hari ini mulai deh ya. Korong Kang volume berapa kita volume 8 deh. 8. Volume 8. Pas 2 bulan. Mantapnya. Anjing teh bisa nikah volume 8. Ditunggu nanti ke 7 bulannya kita mau bikin rujak. Udang syukuran ke 7 bulan mah. 4 bulan mah diasupkeun ruh teh neunan heuh kana ieu teh cenah. Oke, ditemenin lagi sama Kang Ridwan. Halo Kang Ridwan. Anjay, Kang Ucey. Halo. Damang Kang. Damang, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ngopi heula. Tuh ngopi. Kang Aban. Aman Kang Aban. Di mana wae Kang? Di kasur. Di kasur. Ginanya nyan saya. Ya rekan baru ya kenalan lah tuh Kang. Namina saha Kang? Nabi Sarate Arif. Oh, Kang Arif. Arif Cimlati disingkat jadi Aci gedayan guys bangsat ya. Acim Aci Gulung. Gedayan pokoknya nama nu gedayan kai. Acilnya. Acil guys. Arif Cimlati. Nah, orang Abbas anjing. Aban Sadamukti sawah. Abbas keren. Aban sawah. Aban Sadamukti Abbas gedayan nyambung kan. Anak basah. Anak basah. Terus Kang Uye oke anjir ya. Kang dadah lah. Dia perkenalan lah tuh Kang Cadel oke. Terus terkenal aing mah terkenalan. Aduh sih untang-untang aya na Google mah gimana? Sahabu ka aing tuh apaan? Sih. Terus iya kita biasanya nongkrongna di ruang kecil bersama sahabat-sahabat ruang kecil aya Dirga jeung aya Ikai halo Kai. Sehat Kai? Sahabat SMP aing. Mantap. Oh, anjing. Jangan lupa ini di mana? Di RK di ruang kecil. Rumah Uye. RK Kita katakan tahu spesial. Ardi Wiguna. Itu acara apa? Arya, iya mah Ardi anjing. Heeh. Arya. Lanjut. Gimana? Lanjut ya. Oke, tema ayeuna teh ngabahas teh imajinasi anjir ya. Ieu mah makanan sehari-hari setiap orang bagoy yeuh. Ulah imajinasi lah. Halu Anjing. Ngahalu, ngebayangkeun ke aing geus gede. Gede ya pokoknya anjing hayang bunghar, hayang itu hayang. Orang pertanyaan pertama naon kumaha tah? Ai halu teh buat berangan-angan ke masa depan atau kita teh memikirkan masa dulu. Kudu nama orang teh kieu ye, kudu nama orang teh kitu ye. Kamari ieu teh. Kudu nama orang pas nembak awewe teh ku bedil misalnya. Nah, teu teluh atuh aya. Atau langsung gitu nya tak kasat mata ku senjata biologis, ku teluh. Senjata biologis mah ieu atuh anjing. Ada teknologi. Nah, orang pertanyaan eta lah pertama. Kumaha wan tah? Maksudnya lebih loba. Lebih loba ngahalu. Tanya kawan juga kumaha. Anjing maksudnya lamun ngahalu jelema rata-rata ngebayangkeun anu nunggeus apa nu arek gitu. Nunggeunah atuh anjing. Pasti maksudnya nunggeus apa nu arek gitu. Padahal lamun anu ngeunah ge nunggeus mah geus pernah ngeunah gitu. Tapi hampir mayoritas ketika si jelema eta mengalami penyesalan ya. Kejadian hari ini ya pasti manehna ngabayangkeun masa lalu. Nah aing baheula henteu daftar TNI misalkan. Nah aing baheula ngarokok, aing baheula henteu kieu gitu tah. Nah aing baheula misalkan asup SMA ieu gitu tah dan lain sebagainya lah. Masalah. Pasti Lamun ketika hampir mayoritas milenialnya ya pasti mainnya itu ngehalu tentang masa depan. Bayangan teh anjing disangkanya hirup teh gitulah pokoknya mah. Jika nama dibatasi oleh usia oke. Jika nama atau pengalaman misalnya. Pengalaman Dalam kurung waktu usia sampai 20 tahun lah. Sampai kepala 2 gitu ya. Berarti kan masih minim pengalamannya. Berarti berangan-angan nanti ke masa depan nanti kita jadi iya, orang arek asup TNI gitu nya. Atau ulah TNI lah. Oke lah tenan naon. PNS itu gampang. PNS. Atau umur dari beberapa tahun sudah tua gitu ya, lansia. Kan pasti mainnya mau mikirkan masa depan merenya. Atau mainnya mikirna nah baheula teh urang teu kieu sih gitu. Bisa jadi tuh sih gitu. Eta halal. Namun anu di usia pertengahan apa kabar gitu anjir, misalkan kan mayoritas usia harapan hidup orang Indonesia teh cuman sekitar kana 60-70 tahun ya, lah. Berarti pas di usia 35 mainnya ngahalukeun naon tah?
Tengah halus sih usaha. Usaha. Yang nafkah. Sih pasti ya. Arek ngalu teh anjing kudu ge pagawean pasti sih. Aing mikir anjing ngebahas ngahalu mah goblok teuing anjing. Iya deh. Ini orang kan halu ya. Ini orang ngalu ya. Ya ngalu mah. Alhamdulillah Ima ya. Heeh. Aya ini lama. Ya biasa. Barangna halus. Ayo orang ganti makasih Bang kayak ya barangnya alis. Tapi nama halusinasi identik jeung ieu nya. Gimana? Nah, hal-hal negatif gitu kan. Contoh misalkan dua dimensi dan itu. Oh. Karena itulah Karena barang-barang. zaman ekos ente kan. Astagfirullah. Iya mah kenal tadi kan. Ngaluna ngabayangkeun naon. Aya helikopter naleur sirah. Ini aing mah. Mantap khawatir kieu ge man. Ngahaluna tah sebuah wae. Tapi lamun Istiqbar hela. lalu arek ulin tanggal 25 ka mana man? Ngahalu naon coba? Terjadi ya, Tama. Terjadi. Berarti gagal ngahalu da. Tapi lain halu emang halu. Satenda dua Orang orang arek. mah. Pengen curhat di Oyo. Curhat di Oyo kumaha. Anjing teh goblok mah eksekusi setan. Tapi Lamun ulah di Oyo bedaan. oh diskonan. Red Doors lah. Manggis Eta mah kudu kudu make buku nikah aing menang promo pego teh bisa dipake. Gimana teh? Di Redo Mun pego buku nikah tambahan di 200 tolong. kan promona pego. Heuh kusnya tambahan gocap deui. Tah buku nikahna ieu gocap teh ge. Asupkeun langsung. Nah, pemain anjing. Bedanya heuh. Udah lu yang. Itu ya resepsionis. Calo anjing. Beda anjing. Tapi orang nyambung nya kayak Reina bari teu aya saeutik ya. Lamun rata-rata mayoritas orang itu ketika mereka berimajinasi ataupun ngehalu ataupun berhayal itu pasti ngabayangkeun itu satu unsur lah, yaitu kebahagiaan ataupun kesempurnaan. Baik itu masa lalu ataupun masa depan ataupun masa sekarang, terutama membicarakan tentang hidupnya. Nah, makanya di sini orang ngehalu tentang konsep kebahagiaan eta di mana ngehalu ieu teh di awal mula kehidupan aya muncul mannya itu ke masa depan masa lalu, masa sekarang dan masa depan gitu. Orang sedikit kadongeng bacakeun sejarahna gitu tentang manusia yang ingin hidup utopia, mencari kesempurnaan. Maksudnya mencari kesempurnaan teh konsep hidup yang ideal nu ngeunah gitulah, tanpa capek jeung lain sebagainya. Tapi dibalikeun deui kita hanya sebagai manusia dan levelnya hanya hamba, bukan sang penciptanya. Enggak akan ada kesempurnaan gitu. Nah, dalam mencapai kebahagiaan itu kan harus tercapai 5 dasar sifat kebutuhan manusia. Yang pertama itu nyata fisiologis, kebutuhan fisik. Terus yang keduanya itu rasa aman. Yang ketigana sosial ataupun dicintai oleh lingkungan anak. Yang keempat penghargaan. Yang kelima aktualisasi ataupun eksistensi diri dia di masyarakat. Nah, zaman dulu itu ketika dimulai peradaban, zaman megalitikum itulah nya ting abad sabaraha bua sebelum Masehi sabaraha itu kan hukum yang berlakunya itu adalah hukum rimba. Si manusia itu ketika ingin manehna untuk memenuhi kebutuhan fisiologis, kebutuhan makan dan minum itu kan harus berburu. Nah, yang berlaku itu kan hukum rimba. Bahkan enggak sedikit si manusia itu yang menjadi mangsa si hewan tersebut, si mangsa anak. Karena pada waktu itu belum adanya ilmu pengetahuan, belum adanya alat dan lain sebagainya gitu. Terus kalau di sejarah juga zaman dulu itu bumi itu kan masih diselimuti oleh es, belum mengering lah seperti sekarang. Nah, makanya dengan seiring perkembangan zaman, beres megalitikum yang berlaku hukum rimba, manusia mulai mengenal ngaranna itu membuat sebuah komoditas tentang pertanian peternakan. Jadi mereka itu ketika ingin makan nggak harus berburu berhari-hari, nggak harus bercocok tanam. Asli biasa kumaha aja bercocok tanam mereka tidak melakukan. Orang mah bercocok tanam ngerti melakukan. Berkembang biak. Harvest moon tah. Udah mulai ada sebuah peradaban baru di mana kebutuhan fisiologis manusia mulai terpenuhi. Nah, terus sering berkembangnya zaman, manusia itu adalah makhluk yang paling adaptif, boga akal. Makanya sampai sekarang eksistensinya masih tetap ayanya ketimbang hewan mamalia lain lah. Salah satu keunggulan manusia itu paling adaptif bisa berkembang dengan bisa menyesuaikan diri dengan zaman lah. Kita undang pembicara hari ini
Paus. Wah mungkin kan? Ya, wah mungkin. Masih kena jelema. Si jelema. Apaan ah? Nah terus nyambung deui Paus. karena jelema makin loba jeung lain sebagainya yang pada akhirnya dulu itu manusia itu bertengkar dengan alam semesta, katakanlah hewan-hewan buas dan lain sebagainya untuk makanan. Nah ini manusia jeung manusia deui memperebutkan kekuasaan, Ya. lahan garapan dan lain sebagainya gitu tah. Karena semakin besar kumpulan tersebut, maka terjadilah namanya kekaisaran ataupun kerajaan. Nah maka dengan kerajaan tidinya si jelema itu mulai merasakan namanya itu rasa aman. Ketika misalkan mana guys kita kudu berburu, tinggal tunduk kepada patuh yang emang mengutamakan aturan tentang dewa-dewanya, hirup yang benar seperti ini, mulai tercipta sistem lah. Dogma lah. Ya, udah ada dogma tentang benar dan salah. Asal mau mengikuti peraturan ini, ya wes masyarakat aman. Nah sering makin kesini karena dunia yang luas, makin loba kekaisaran kerajaan yang pada akhirnya terjadilah perang war. Perang antar kerajaan, penaklukan, kekuasaan dan sebagainya gitu tah. Bahkan banyak pisan manusia anu terbunuh gitu tah. Jeung mempertahankan kekuasaan, meninggalkan anak, istri dan lain sebagainya gitu. Bahkan yang ada yang udah tunangan dan lain sebagainya gitu tah. Itu kan abad-abad awal mau memasuki ke abad pertengahan. Abad pertengahan kurang lebih abad 13. Nah, orang mengenal itu kalau di barat itu abad ke-8. Terutama pasca keruntuhan anu namana itu kerajaan Romawi. Kan Romawi itu nyusun pemerintahan itu ke parlemen yang canggihnya, kuasa itu zaman dulu itu. Nah, pada abad pertengahan sebut abad ke-8 yang menguasai itu dogma gereja. Ilmu pengetahuan gak berkembang, sains gak berkembang, ya seni gak berkembang, sehingga ilmu pengetahuan dan sains itu gak berkembang. Nah, di situ terjadilah sebuah bencana yang emang seperti zaman sekarang ya, nyata Black Death. Bukan black metal. Ada dibawa ke Hamatikus. Hamatikus berarti kan jadinya manusia nggak bebas berekspresinya, berpendapat dilarang, mau pengetahuan dilarang. Ya, Black Death abad 13-an. Nah, maka abad 16 adalah kita mengenal Renaissance. Orang mulai mengagumi tentang ilmu pengetahuan, Galileo, Leonardo da Vinci, dan lain sebagainya lah. Si Manuel Kant, tokoh-tokoh pembaharu di dunia barat, yang sampai pada akhirnya itu manusia menemukan kembali nyata tentang kebutuhan dasar manusia. Poin ketiga nyata sosial, ngomongin kebutuhan jiwa. Orang bebas berekspresi, orang bebas berimajinasi, nyeun naon dan sebagainya. Agama enggak terlalu mengatur, sehingga ilmu pengetahuan cepat pisan eta tadinya tah berkembangna. Tapi tetap ada masalah muncul itu kan dia orang berhubungan tentang konsep imajinasi utopianya, kebahagiaan, kesempurnaan. Pas sebelum ada mulai kehidupan, mereka itu tentang kebutuhan fisiologis, makan dan minum, belut jeung hewan, peternakan dan sebagainya. Aya sistem kekaisaran. Nomor kedua rasa aman, ketiga sosial dicintai. Nah, anu poin keempat ieu sering berkembangna zaman, aya ilmu pengetahuan, muncullah mesin uap. Jadinya lah indikasi benih-benih sistem kapitalisme sampai bertahan sampai sekarang. Di mana sistem kapitalisme jadinya posisinya itu yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, ada sebuah ketimpangan. Ya. Dan manusia di situ seakan-akan kehilangan jati diri. Kita ini hidup di dunia ini untuk apa sih sebenarnya? Dan masuk ke sistem itu kan kita dipaksa untuk memenuhi kebutuhan dengan kerja. Posisinya itu. Hilanglah sistem kebahagiaan ataupun kesempurnaan konsep kehidupan manusia. Itu abad mau ke abad 20 posisinya itu. Nah, mau ke abad 20 itu lebih parah lagi. Kita mengenal ada yang namanya itu perang dunia 1, perang dunia kedua. Makanya manusia anu hidup di awal abad 20 mentalnya kaya pisan, ka uji pisan lah. Sikisna. Jadi ketika hayang ngamankeun teh kudu perang heula gitu tah, jeung negara mana gitu tah. Terus yang nomor keduanya ada juga kita mengenal wabah yang namanya itu flu Spanyol. Ya, flu Spanyol itu kan merenggut hampir puluhan ribu jiwanya, posisinya itu berjuta-juta orang lah posisinya itu. Nah, karena manusia perang wae posisinya itu, negara-negara bangsa-bangsa mulai sadar lah konsep hirup yang ideal, terutama utopia, kebahagiaan kesempurnaan, ya kudu kumaha tah. Makanya dibentuklah PBB tahun 1945. 1948 dibentuklah WHO, ameh tidak terjadi wabah dan lain sebagainya.
Terus ketika ngomongin ekonomi industrial sama si kapital nggak ngontrol penuh, posisinya itu tentang berbicara tentang laju ekonomi, kestabilan ekonomi dunia, dibentuklah World Economic Forum tahun 1972 yang mengontrol jalannya ekonomi industri posisinya itu. Nah zaman ini kan tapi tetap zaman sekarang ini kita hidup itu kan gagasan awal mula si orang-orang itu kan untuk menciptakan sebuah sistem rules peraturan di dunia ieu kumaha carana ame jelema teh bahagia sempurna hidup teh gitu tah anggar teu bisa posisinya teh. Nah nyampelah ka zaman ayeuna dengan sistem anu kitu maka banyak sekali terjadi ketimpangan sosial yang kaya makin kaya yang miskin makin miskin dengan sistem kapitalis. Nah ayeuna zaman ayeuna nya beresnya tah ayeuna urang ka zaman kahareup yo imajinasi ieu banyak ngahalu lah posisinya teh. Zaman kahareup urang memandangna itu terutama ayeuna pandeminya posisinya itu orang itu beranggapan seperti kita berhalu nanya mungkin ada beberapa orang katakanlah negara-negara adidaya adikuasa dan tokoh-tokoh kapital yang berpengaruh di dunia yang emang misalkan ketika si perusahaan dia nggak geser sahamnya bangkrut lah dunia teh itu tah punya pengaruh mungkin dengan ayeuna pandemi kieu secara tidak langsung dipercepat cek orang pribadinya dia maksudnya orang mau terlalu dalam ngabahas tentang konspirasi tapi emang halu we pure gitu makin dipercepat sebuah sistem baru posisinya itu nyata berbicara tentang 5.0. Nah akhirnya indikasi guys muncul lah itu si Elon Musk mainnya guys mulai launching Tesla bot karena karena sukses mobil Tesla itu sukses laku di pasaran bisa nyetir serangan bisa ngabaca sensor iya arek nabrak lain sebagainya mainnya yang ngajin Tesla bot itu mainnya beralasan ya ini untuk pekerjaan manusia yang beresiko. Contoh juga pertambangan lain sebagainya lah. Tapi kan orang memandangnya dia secara tidak langsung bakal dipercepat gitu tah. Ya. Masih nanti kan udah. Nah, makin ke dia gak menutup kemungkinan baik itu dari sistem pemerintahan karena di awal ieu nya triggerna ku Tesla bot ieu nya sistem pemerintahan ekonomi, pendidikan, kesehatan, industri. Orang memandangnya itu bahkan ke depannya itu seakan-akan beberapa segelintir orang yang memikirkan tentang kehidupan dunia itu kabeh berpikirnya itu berbasis alam semesta. Sebab memandang ke depan itu hampir semua terutama aktivis lingkungan berbicaranya itu isu yang paling berbahaya untuk alam semesta ini adalah global warming, perubahan iklim. Makanya kumaha carana dengan enak pandemi ieu naonnya jika di restart deui lah lamun memang gitu tah. Ngajian sistem anyar deui posisinya itu. Contoh misalkan di bidang kesehatan. Aya misalkan nanoteknologi. Nanoteknologi itu kan kanker itu bisa ngobatan kanker. Terus lamun ketika kadieuna teh aya ilmu tentang kuantum lebih kecil di mana si manusia bisa tetap awet muda. Terus lamun misalkan di bidang pemerintahan karena sistem pemerintahan korup jalan sebagainya gitu nya. Albano korupsi jalan sebagainya dengan hadirnya si Tesla bot itu nggak menutup kemungkinan aparatur pemerintah misalkan jika nyen SIM itu ku robot nyen KTP ku robot itu sedikit kecil mengurangi naonnya mafia calo-calo lah dengan ku robot karena satu prinsip dasar manusia itu dia itu punya keinginan rasa tidak puas punya sifat rakus punya motivasi berbeda dengan robot ketika sistemnya udah disepakati basicnya misalkan tentang alam semesta misalkan si robot anu ngajagahan jeung KTP geus di sistem sedemikian rupa kudu kieu nyamaina geus agar kitu gawena bakal bener lain sebagainya gitu tah itu enggak menutup kemungkinan loh. Nah pendidikan misalkan orang tinggal belajar hayang naon lain sebagainya punya imajinasi lain sebagainya gitu tah yang mungkin tama tahun barahabuanya jelema itu seakan-akan lamun orang maca itu seakan-akan hayang nyin surga dalam dunia melihat ayeuna soalnya bergerak di awal mula kehidupan zaman sekarang zaman ke depan manusia itu seakan-akan dipermudah semuanya gitu tah. Terus jika ayeuna tren di Indonesia bahkan di dunianya banyak milenial nu beunghar karena berhasil menguasai digital teknologi itu kan gak menutup kemungkinan mereka itu hayang suatu hal kari gampang benang hayang ieu tanpa capek-capekan dan lain sebagainya gitu ta. Ya mungkin di masa depan itu kan nyambung deh pas ka korong si Imagine teh
volume 5 nya genap. Volume eta we. Tentang dunia menjadi satu gitu tah. Itu enggak menutup kemungkinan ketika semua umat manusia bersatu asas kepentingan kesetaraan. Jadi jadi geus teu penting deui jelema ketika boga kahayang imajinasi tinggal aya langsung sehari tahun gitu tah. Ketika zaman bener-bener geus canggih gitu nya. Dan salah satunya itu energi terbarukan anu paling itu kan nuklirnya. Nuklir itu bisa jadi segala rupa lah kumaha nu makena. Dan energi nuklir ini kan diolahna mahal pisan. Tapi ya masa yang akan datang orang memandangnya itu bakal unlimited, bahkan gratis. Bayangkan nuklir jadi power bank. Nah, ngecas soalnya cepet tau malah ya. Mau beak-beak. Itu dah, masih itu. Itu kan di masa yang akan datang, tapi tetap gak ada yang sempurna. Orang itu sampai mikiran itu selalu di WC biasa kering-kering ngarep gitu ban di setor. Setor anjir. Aing mah lamun di WC sok tadi maca komposisi. Orang itu mikiran kita. Heuh anjing. Bari ngayal. Si jelema, si manusia udah ngonsep dengan kesempurnaan, utopia dengan sistem kebahagiaan hidup. Ketika mainnya hayang A gampang, hayang B gampang, tapi bagi orang tetap ada suatu hal yang kurang. Nyata naon? Emosi leungit. Jelema teh jadi teu manusiawi mun kitu mah. Individual, manehna mau mungkin kriminal man. Soalnya kabeh kan dengan satu sistem, ketika hayang aya kebutuhan naon geus disediakeun ku sistem kabeh. Si jelema mah tinggal yang cele dia kusakeun hayang naon aya gitu tah. Semua manusia. Mana pernah nonton cari film Wall-E ini nan cemen jelema jadi garendut kabeh. Terus lamun gitu bauna jelema jadi garendut. lamun na film mah Elysium terus teh anu naon sih anu dibagi 5 kubu teh ning. Divergent. Divergent tah eta. Divergent. Nah kan film eta. Cuman tetap orang mandang itu satu kelemahan itu kekurangannya manusia itu gak bakal punya emosi. Rasa sedih, rasa senang, rasa ketika orang sukses B aja gitu ta. Terus ketika misalkan hayang sukses, mungkin mereka itu nggak punya mana itu proses, nggak muncul sebuah kepuasan dari kebahagiaan. Jadi ketika berbicara sistem kebahagiaan kesempurnaan dalam dunia bagi orang absurd, orang pribadi ya. Bahkan lamun ketika dibanding-bandingkan ironi nanya bahasa ironi nanya kita. Zaman sekarang ini lebih baik ketimbang zaman dulu. Lamun zaman dulu hayang dahar kudu berburu heula, kudu perang heula. Zaman ayeuna kan orang manusia itu punya satu, namanya itu hope, harapan. Ketika hayang jadi dokter naon, orang geus tenang. Tinggal sekolah lain sebagainya, usaha genah lain sebagainya. Ketika zaman perang kan tapi tetep aya ketimpangan zaman nenek tadi nyata nu kaya makin kaya nu miskin makin miskin. Enak zaman kutu. Nah mungkin ke depan aja orang mikirnya itu mungkin ada beberapa orang yang mengatur tentang rules sistem aturan dunia iya cek orangnya. Tata halu orang lah. Mau kurang dibahas tentang sistem eta manusianya. Tadi aya 5 poinna fisiologis, fisik, kebutuhan dasar, makan minum. Terus keduanya itu rasa aman. Yang ketiga sosial, dicintai dan sebagainya, bebas berekspresi, kebutuhan jiwa, penghargaan, dihargai ke lingkungan anak, saling menghargai, nggak ada rasis, kesetaraan semua. Yang keempat aktualisasi eksistensi diri manusia sebagai makhluk hidup. Kita tadi orang langsung. Selebrasi. Tereh ya, tadi bilang ya. Oh, tereh 23 menit anjing sih. 23 menit. Orang menambahkan lah. Naon coba. Tadinya disampaikan oleh Kang Ridwan Kang Ringgis Ridwan Manggis. Kita air kan. Iya kan si awan ya. Jalannya peradaban yang tadi dijelaskan itu sebenarnya mulai dari bagaimana orang mempertahankan kehidupan. Secara orang pernah ngomong di korong sebelumnya, kalau kita baca dari sudut pandang ekopol, kan si komune atau kolektif orang-orang manusia-manusia itu kan terjadi dari si masa primitif sampai ke feodal, sampai ke feodal itu kan perbudakannya. Tadi ada bangsa kerajaan, pasti ada perbudakan, sampai ke kolonialisme, peperangan, sampai ke kapitalis dan sekarang imperialis gitunya. Sebenarnya harus tergambarkan ada dengan jelas dan wah anjing ngeri sebenarnya tadi gue dijelaskan ku Ridwannya. Dan kalau misalkan kita melihat sekarang gitunya, orang menarik tadi dari bahasan sekarang di abad sekarang gitunya.
kan orang ngomongkeun ayeuna teh orang dulu ge ngomongna sarua ayeuna gitu. Ayeuna. Tapi kan enak pada masa ayeuna urang ge bisa ngomong ayeuna teh. Masa urang berarti kan bukan masa dahulu. Siga masa depan teh kumaha sih gitu. Sebenarnya halusinasi setiap individual teh bagi orangnya anu sudah terrealisasi gitu nya si idena eta pasti jadi bentuk karya, bentuk material gitu nya. Siga film. Nah sih science fiction ya begitu teh. Ya. Nah kayak segitunya. Siga orang teh masa depan teh 2045 teh kumaha keadaan dunia. Pengorbanan gitu. Ya. Kan terrealisasi kan. Maksudnya pemikiran itu teh bisa terjadi sebenarnya. Dan waktu dulu ge siga ayeuna teknologi video call. Sebenarnya orang-orang teh geus pernah ngagambarkeun gitu teh. Kurang direalisasikan. Awalnya terimajinasi. Tapi terrealisasi gitu. Bisa wae kan Berarti video call seks sarua? ya kebutuhan biologis. Sahang pertama. Dia konsep. Kata ingat ya tahu ya. Musangean udah tadi. Coba bayangkan dari saat tadi. Lanjut Bang. Nah, nya tadi. Oh, jika iya, orang punya pernah dapat pernyataan dari dosennya mengenai mana sadetik kicep ge sebenarnya peradaban tinggi maju gitu. Nah, Loba maju. iya. Maksudnya Kicap kepada saya ya. ayeuna orang ngobrol kieu ge gitu nya atau orang ngalamun atau orang sasarean gitu ya. Sebenarnya di luar yang orang duga teh semuanya tuh udah berjalan sehingga orang ayeuna teu apal karaknya aya NFT. Naon coba? Sebelumnya orang kur sasarean, orang kur gitunya. Tahun 2010 mulai Nah. digagas keren Sampai ada hal-hal itu gitu nya. blockchain. Jadi ada pasar baru lah gitu. Kan NFT bagian dari blockchain, crypto, bitcoin. Ya. Bagian dari blockchain. Jadi blockchain itu salah satunya digagas ku profesor Jepang orang karena pokoknya. Jadi salah satu tugasnya itu dia udah muak dengan sistem kapitalis, makanya dia membuat sebuah sistem yang mana semuanya transparan. Semuanya pakai sistem dan gak ada manipulasi, gak ada misalkan penggelembungan biaya dan lain sebagainya gitu. Mungkin. Semuanya transparan ketika pakai blockchain. Soalnya blockchain itu semua orang berhak mengontrol. Terbuka dan cuman kepemilikannya itu sah. Nggak bisa dipalsukan dan lain sebagainya. Konsep mana aja konsep itulah blockchain itu. Makanya NFT itu orang kemarin sempat mempelajari NFT ketika membuat sebuah karya, misalkan muralnya. Itu lumayan berbayar ternyata. Orang nggak aya sebuah orang tuh sampai berpikir kayaknya. Ada kita untuk mengupload NFT itu kan ada beberapa aplikasi. Aya nu gratis. Cuman nu gratis itu cakupannya saeutik. Ketika cakupannya pengen lebih luas, posisinya itu si NFT itu tuh tetap harus berbayar $10, $100 gitu po tah. Tah tadinya kan orang mikir, anger aya sistem katanya kapitalis deui ini aplikasina gitu tah posna teh. Aya beberapa orang yang memanfaatkan di dalam situasi tersebut gitu. Sehingga orang ieu Gitu. nyewa toko, Ya. nyewa tempat gitu kan atau bayar pajak. Iya, posisinya gitu. Berarti nu diuntungkan yang punya platform namanya. Yang punya platform, Tetap aja sistem kapitalis itu. tetap aja yang punya uang ya dia Walaupun harus transparan ya. walaupun transparan. Ya kan mungkin tadi gitu berarti. Nah, kalau misalkan ngelihat tentang bagaimana kedepannya kan ini angan-angan gitu ya. Halo lah. Halo. Siga kumaha ketika terjadi apa ya? Peralihan kebudayaan. Sehingga misalkan kebudayaan di sini tuh mencakup tentang konteks manusianya, tenaga kerjanya. Ayeuna kan minim lah maksudnya minimal kita lihat di pabrik geus pakai mesin. Jadi tenaga kerja manusia itu sebenarnya terpotong ya. Orang pernah punya pertanyaan gitu teh. Siga kumaha anu ku urang diciptakeun teh ternyata membunuh orang serangan gitu. Dan hal-hal yang mempermudah teh sebenarnya mempersulit. Orang pernah nempo aya dina film judulnya namanya tentang polisi robot gitu. Polisi robot. Jadi jelema teh nyieun robot untuk jadi keamanan. Nah, dan ternyata ente berhasil oge sebenarnya. Karena kan sistem itu dibuat oleh manusia dan selalu ada celah kecilnya, selalu ada gitu. Sampai pada akhirnya ketika orang mikir kumaha kaharep nanti semakin sieun sebenarnya halusinasi eta teh. Semakin wah anjing. Sieun we, urang teh nyawa sedetik ke depan kumaha. Pamotokeun teh biasa di luar. Pamotokeun. Kumaha itu?
Jadi lo masalah perubahannya meureun paribasa nama anu ku urang dibayangkeun ayeuna hayang ngirim surat gitu baheula apa kudu ngirim ke lewat kantor pos gitu nya. Orang nempo dina kerajaan Inggris baheula. Tapi salah. Wan, teu Japati. Telepati heula. Eta mah kudu make ilmu gitu. Timur doang. Timur. Aya di urang negosiar anjing. Timur doang. Kan sagoa meureun eta ge di dunia kene. Berarti telepati heula. Video call make baskom keren anjing. Nah gitu urangnya. Baheula hayang papanggih jeung jelema teh kudu misalnya si itu di Jakarta urang kudu ka Jakarta. Ayeuna mah urang teh hayang video call hayang papanggih teh gampang tinggal nyokot HP. Justru lamun menurut urang mah nya nu kitu teh anu baheula gitu urang ngirim surat hayang dibales teh kudu dipikirkeun lah si surat nanti kudu hati-hati supaya misalnya teh nyinggung. Terus kalau diperhatikeun kumaha tata bahasana. Jadi kudu kumaha nya sebut nanti proporsional gitu. Tapi lamun zaman ayeuna mah justru semakin cepat dengan cara misalnya email ataupun WA. Semakin goblok. Jadi henteu dipikirkeun kumaha sih urang hayang gitu kumaha ka babaturan teh kudu bahasana kumaha atau secara lamun jeung babaturan bisnis kita partner bisnis teh kudu kumaha sih ngomongna teh. Apa ya orang ngirim surat di awal teh sabulan misalnya kan gitu. Terus salah orang teh. Terus kirim surat deui sabulan Salah tipe. Sorry tipe si itu geus diri hati geus ieu aja sabulanan. Anjing di prank. Padahal tipe anjing. Ngeri. Anu zaman baheula kudu ku urang dipikir-pikirkeun teh mah ngahesekeun soalna urang kudu zaman era mah kudu malesan SMS teh gancang gitu nge-WA teh gancang. Jadi sebenarnya anu perubahan kieu teh bisa jadi oge ngahesekeun ka urang gitu anu ku urang baheula hayang gampang teh kalah malah nambah hese nambah masalah deui. Yang mempermudah itu sebenarnya mempersulit. Gitu. Soalnya cara asal menambah kekhawatiran orang. Hati gitu. Jangan mempersulit sampai bisa. Maksud tadi orang kayak nama dunia itu kan naonnya absurd tanpa ketika orang berpikir seideal mungkin tentang konsep kesempurnaan tetap ada celah. Ya mungkin orang dulu tuh konsepkan kumaha carana biar kita bisa tetap tatap muka langsung dan sebagainya. Kan awalnya itu kan komputer. Anu ruangannya bisa 2 ruangan lah. Badak gede pisan. Terus digagas ku si Steve Jobs Apple. Pas nanti jeung si Bill Gates Microsoft. Makin bisa 6 meja. Terus awal abad 2000-an kumaha carana bisa dibawa di laptop portable. Zaman ka dieu 2010-an ka dieu makin di ieu nah HP. Tablet heula. Tablet. Itu kan awal mulanya tidak imajinasi sih teh. Maksudnya itu imajinasi bayangkan dan enggak menutup kemungkinannya anu orang paling ngerina itu aya teori kuantum naon nya lamun dina fisika itu fisika kuantum naon gitu po. Kalau orang lain fisikanya kita coba baca-baca artikelnya ngomong tentang energi terbarukan. Itu posisinya itu mana itu bisa ngarekayasa pertama genetika dan nomor keduanya itu bisa merekayasa ngaranna takdir. Jadi jika jatuhnya iya ban, anu sok di yang dicita-citakan semua orang itu juga mesin waktu lah. Iya. Mesin waktu. Terus yang nomor keduanya itu hidup abadi, Immortal. Itu kan film Elysium dah. Nah, cuma kan di Elysium eta pisan ya kesenjangan dan pisan jelaskan itu tentang konsep surga di dunia itu. Mana kesempurnaan kebahagiaan di dunia bagi orang absurd. Berarti segala sesuatu aya zaman ayeuna teh halusinasi zaman dahulu berarti. Hasilnya zaman dahulu ya. Kita teh berarti hasil dari lalu orang-orang zaman dulu gitu. Iya, karena kan Berarti sia teh hasil halusinasi Indonesia. Kan kalau lamun bayi di kandungan kan Lain bayi di kandung masalah ki anjing. Anjing maksudnya kahayang aing mah indung aing ngahayangan udah kasih saeutik bangsa teh. oh kieu sih gana resep ieu. Taruh kan. Kan aing gitu, aing hayang kawin boga budak ganteng. Tapi kalau orang Anjing kon gitu anjing. Salah komposisi. Salah goyangan anjing. bating match ya. Tapi menarik kalau misalkan orang ngomongkan tadi dan sebenarnya kita teh jika menciptakan surga di dunia, iya kan segalana aja. Saya pasti berpikir ideal orang itu semua, hayang sempurna, hayang. Berarti ya bukan tidak mungkin ya. kabeh. Kan Nggak bisa berupa data. Geus zamanna mah anggar. Berarti ini kalau mah bakalan contoh lah misalkan makanan teh nggak cuma bisa dilihat di televisi teh, tapi bisa dirasakan gitu. Bisa Bener jadi, sih? bisa jadi. Dikasih plankton tuh Bisa anjing. jadi. Bener Itu kan
cara ieu nya beureun cara jieun permen rasa bakso gitu beureun. Ente maksudnya kieu sama model nu na YouTube kan aya Ngirasain. mukbang ya. Aya kan di layarnya. Bisa dicoba nanti ya. Nah, eta maksudnya teh mungkin Itu kan ngomongin itu namun dirasain itu di bawah kesadaran ya. Dan si tadi cikurangnya ketika adanya rekayasa genetika ataupun si manusia geus bisa ke kuantum geus kayekeun, itu bisa mainkeun rasa hatinya. Jadi ngomongkeun impian jeung imajinasi. berarti lamun keur nonton film biru Bisa langsung. anjing. Aya Jadi mana bisa langsung Bisa ya, enak itu. bisa langsung Pakai ngerasakeun pian nih. non bisa langsung ngerasakeun euforia kepuasan jika nu ngalakukeun padahal mana teu naon sorangan. Nah itu Enggak berarti kemungkinan loh. ada itu ya teknologi jokos gitu. sehingga ayeuna video game. Ya, Video anu Oke, VR. ya, Yang pertama ada VR. Itu teh jadi visual. Real. Terus aya Sensor jeung tubuh teh kan. sensor ini dulu apa gerak dulu misalkan orang main tenis aya alatna. Main gitar pakai gitar. Misalkan ya. Visualnya geus aya, orang gerakna geus aya gitu. Sampai ke rangsang urang. Misalkan aya suit bajunya itu beureun ya. aya baju kostum gitu enaknya jadi nyieun urang koneksi game misalkan keur hujan rasa rintik hujan teh anjing bayangkan anjing urang teh Misalkan keur ieu itu saya ayeuna ieu. keur majua gitu cangga ngerasa. urang teh ada gua momen eta gitu. Tah enaknya dina film dina link aya etana jadi anu khusus pi agung gua di kos nyata we tau mah. Naon link naon deh. Yang BF. Kudu jelas salah paham. Serling kan. denger ngeri kan maksudnya Orang ada gua nonton eta ketika orang nonton TV tentang food, tentang naon lah gitunya, orang bisa ngerasaan langsung. Bisa gitu. jadi. Bisa itu. Tapi mun kadahalan mah moal. Bisa jadi cik urang tetep salah kan. Moal Atau ayeuna contohna kieu bos, Enggak, video call kan zaman dulu kayaknya nggak mungkin gitu dari sini ke Jakarta bisa tatap muka. Ayeuna bisa anjing. Bayangkeun heula we Bagi ku batur lah. Bantuan makanan gitu kayak berupa video Nah, bisa Bisa jadi. jadi. Ujuk-ujuk kenyang aja. Soalnya kan tadi tinggal misalkan si manusia itu terhubung dengan nuarana IE big data dan si big data itu bisa nentukeun sarap mana ya anu kudu dipencet ataupun namanya si warag. Oh berarti Kan eta enggak menutup kemungkinan. teknologi anti kelaparan. Bisa tapi sebenarnya kieu nya kalau misalkan kita bedanya sistem jeung manusia kan ini biologisnya urang mah bentuknya beda gitu jeung mesin teh gitu. Tapi kalau misalnya kita cari contoh praktisnya, jika orang ayeuna nonton mukbang, otomatis aing ka bawah ieu ka suges lapar. Hayang misalkan nempona nasi padang, orang tinggal mesen we nasi padang, orang bisa dahar bareng gitu. Itu lebih Naus ya. eta lebih permudah lah, praktisna nya. Dan masalah duitna. Duitna mah kumangke. Mangke. Misalkan orang lapar nasi padang mahal, mie we gitu. Mie padang. Mie rendang gitu. Nah, sebenarnya Eta anjing lebih efisien. jadi lebih nonya aya kemungkinan sebenarnya tapi kan beda jalurna gitu ketika nempo batur teh dina ieu urang hayang tinggal mesen siga gitulah Tapi aing mah mungkin gaptek sih bagai batur mah asa satset nyawa HP teh ari aing kala laplop goblok hirup teh. Lamun zaman ayeuna mah benernya aya misalnya obat bius gitu anu lamun di kana awak urangkeun jadi si nyarina teh leungit. Mungkin di masa depan mah dengan obat itu orang bisa merasakan sesuatu kan gitu. Bisa jadi. Ki baheula lagi aya teh mah santet. Emang berarti santet teh modern anjing. Santet modern. Berarti ada yang orang teh visioner Kebayang mau disantetkeun nasi tapi ada padang. ini jadi aya Semua orang rokoknya teman orang dia teh hayang ngarasaan aya ngaran teh rokok Hansaplas Kene, Joy. Hansaplas tapi nikotin Mana? si Hansaplas teh Teh, jadi kumaha urang Plasnya. ngarasakeun si Bogel. naon Plasnya. dia korena Lanjut. si orang teh ngarasakeun embung ngarokok mau ngarasaan nikotin tapi orang teh hayang bisa nempelkan si Hansaplas nikotin tanya tinggal tempelkan kerasa itu tuh si nikotin teh kerasa karena awak Dibalikin. mungkin bisa wae kayak kan jika perasa orang yang merasa bahagia teh tinggal suntik naon ya bahagia Orang tuh sampai halu-halu dia lah. Ketika manusia hayang kencan jeung saha bisa. Ketika manusia hayang ngerasakeun misalkan mana penasarannya hayang ubah posisi misalkan jadi embe misalkan bisa. Orang gitu tah. Orang mandangna ketika pikiran tadinya. Ketika misalkan orang hayang ngasaan jadi jelema terkenal artis bisa ngerasakeun euforiana.
Di masa yang itu pandangan orang ya. Pamacan nih konsepnya modern. Modern. Aya jadi maung. Pamacan pamacan. Aing maung. Maung Bandung. Kamu misalkan di sudut sisi seniman ya, aya seniman Rusia kalau teu salahnya, ngaranna si Oleg Gunnar teu salah mah. Soldier. Lain. Oh, berarti ya. Pipu. Eta mah Oleh eta mah. Jino. Jadi saya teh nyem pameran kumaha manehna teh jadi hewan, jadi anjing. Bener-bener sataranjang di dina kandang gitu ya. Orang teh nempotnya dina pintu kandang hungkul. Saya teh jadi anjing we, ngagogog kumaha nempot jelema teh kumaha ngagogogna gitu. Jadi kos anjing bukan nama. Coba bawan praktekin Pan. Ente bisa. Lain oleh salah. Sampai aya film ngaranna teh The Square ngaranna film tentang seniman Squid Game. lain. Jadi saya teh kumaha jadi pribadinya menjadi gorila. Buas we ka sasaha teh gitu. Bener-bener tidak terkendali gitu. Mungkin kemah bisa urang teh teu kudu jadi seniman oge. Tinggal hayang make naon gitu jadi gitu lah. Si Uman eta Terus tahun ketika yang kembali ke masa lalu deui aya film itu Project Almanac. Ya, benar. Eta edan eta manehna. Can nonton aing mah. Keren man, jadi manehna tepi lah yang nembak awewe balik di masa lalu. Aing tukeran mah jeung urang film. Baru bah takdir ya tata. Eta kan fisika kuantum. Berarti iya eta mah Tokyo Revengers anjing. Anjing. Eta kan masa lalu anjing tibang salaman. Nanti disebutnya time leaper guys ya. Time leap teh Si gimana? tokoh teh anu kerasa Takemichi. Genjo cenah. Ayo dina IG ning maneh. Eta mah Cirebon Revenger anjing dong. Ai Cirebon Revenger. Bajisan. Goblok. Mana? Kopi ora. Kripo anjing. Orang mikir ya sebenarnya dengan daya imajinasi suatu hal yang gak mungkin menjadi mungkin. Dan mungkin nanti walaupun ketika panjang umur ataupun naonnya orang di masa yang akan datang ya alam semesta masih aya apa lo ya misteri lah masa depan itu. Mungkin mainnya ngomong oh iya ada di imajinasi kan ku jelema-jelema baheula. Kan jika enak ya pesawat terbang kayak HP dan sebagainya lah. Itu kan hasil imajinasi dari zaman dulu. Asli eta pesawat terbang salah satu imajinasi. Tapi Bayangkeun anjing benda gitu beratnya. pesawat bersih deh. Uye apa yang terbang? Uye burung. Sia Tapi pernah ada menang kabar ramalan di zaman kerajaan gitu. Orang sempat baca buku Singasari, Ayah Raja Jayabaya. Dia meramalkan, orang bener-bener bacanya, kan diartikan singkat, ditranslate lah gitu. Jadi dia tuh meramalkan bahwa di masa yang akan datang, ketika Pulau Jawa itu dirantai oleh besi, pokoknya mah wanita seperti lelaki seperti wanita, lelaki berpakaian seperti wanita, gitulah. Orang teh maca di zaman ayeuna anu ternyata geus kabuktian aya kareta. Ternyata perilaku manusia teh seperti ini sekarang. Ngerasa anjing relate pisan bangsa. Tapi orangnya bisa sih teh ngabayangkeun kita bakalan kaharepna bakal kumaha. Apakah halusinasi yang tercipta itu adalah ramalan? Mungkin Urang mah nerjemahkeunna sebagai ramalan gitu. Urang nerjemahkeunna sebagai ramalan. Mun batur mah menganggapna angke mah kahareupna jelemana bakal kieu karena maca situasi kayaknya deh. Beda jeung pencipta berarti. Beda jeung pencipta. Mama Loren kan tidak menciptakan apa-apa. Tidak menciptakan apa-apa. menciptakan kontroversi. Terus ya, 2012 saya mencium bau-bau kematian. punya imajinasi. Mana mau tuh? Besok ciptakeun gitu. Dalam bentuk film ataupun naon lah. Nah, itu orang mikiran sih, orang sok mikiran. Jangan boleh hidupnya kumahanya sambil baca-baca buku di biologi gitu. Zaman ayeuna zaman kaharep. Karena orang ngerasain itu dengan ayeuna pandemiknya kurang lebih hampir 2 tahun sadar-sadarnya orang dipaksa masuk ke dunia digital. Oh. Maksudnya sadar nggak sadar kita dipaksa masuk ke dunia digital bahkan sampai 5.0. iya sampai orang tua generasi X tahun 80-an ya orang tua kita lah mamang uan gitu lah. Buah HP. Melek teknologi. Bapak orang masih boga WA ini. Demi Allah. Bapaknya semoga ya. Boga Facebook boga orang. Aya chat meureun ka urang teh ngaran Facebook urang kan nyaho nih. Di kolom komentar postingan foto. Menuju di mana? Bapak Iman tuh Facebookan anjing unggul. Tanpa disadari, terutama generasi di bawah kita ya, generasi Z kelahiran tahun 2010 ke sini, mereka mungkin udah terbiasa dengan dunia digital. Nah, pendidikan digital. Kalau tadinya bapaknya komen, kejadiannya seorang kos manehna. Di komen ini ku bapaknya dibalas di rumah. Bapak akhirnya enggak balas.
Aduh, tidak ada. Bapak saya bipolar. Bapak ada gabut anjing. Mana aja statusan pernahnya. Ini episode sebelumnya. Bapak di kemarin. Bapak ada kisah rumah. Mungkin kayak Biar dah anjing. Tahu kan? Aduh. Saya sih. Turunannya. tapi orang peringkasnya enak. Heeh. Kasus iya gitu ya. Sebenarnya materi-materi tik orang kayak JT kakak itu sebenarnya mah. Tapi ayeuna menarikna Definisi, tapi kira- kumaha sih halu ayeuna teh di apa ya? Dilaksanakan bukan dilaksanakan. Dilakukan oleh orang-orang sekarang gitu nya, jelema-jelema ayeuna untuk kepentingan sendiri. Jadi ente halusinasi mungkin teh dunia bakal kieu, tapi ente jika overthinking. Iya, itu kan goreng. Istilah overthinking ulah-ulah gitu kan zaman sekarang anak-anak muda. Alexa itu overthinking. Sehingga aku teh harusnya seperti ini, tidak bersyukur atau selalu paling merasa tidak cukup gitu ya. Eta teh kumaha eta lebih menarik bagi orang. Jika ayeuna orang punya kebiasaan setiap mau tidur teh 5 menit kudu halusinasi. Nonton BF. Nonton BF mah beda jadwal. Beda. Sama jadwalnya mau usah sadi mah. Jadi kumaha Kieu, ujuk-ujuk kieu. yang di Tahu mana ya? yang ditangkap kurang teh ternyata halusinasi mah gratis men. Eta paling nikmat, kebahagiaan paling nikmat. Sesuatu Gratis. yang paling gratis kok. Teu bayar. Tapi aing bisa beungar. Soalnya sakit. Iya. Teu kudu beunghar, teu kudu naon tapi nama bisa gitu anjing. Wasting time paling menarik. Tapi ayah orang kamu ketika ngehalu itu orang pernah ngehalu di Asaman ya. Tapi ya beda konteks. Orang tuh pernah ngehalu orang ngajain sebuah teknologi benda litik itu bisa jadi kapal, motor, mobil, bisa jadi helikopter, bisa jadi naon lah tinggal pencet motion eta. Inspektor. Motion eta orang kami kayak gitu ya. Terus motion itu Bakugan. orang energi terbarukan KB lah, dan orang itu dulu itu menyerang negara-negara dikuasa, negara mana misalkan rakyat jadi kieu gitu. Dan itu kerasana aya sebuah kepuasan di waktu tertentu itu. Wah, ketika saya diserangan gede gitu. Aing mah ngahalungan dengan lebih umur 40 we anjing. Nah, lebih umur 40 we gawe geus jongjon gitu tinggal di imah. Tapi sebenarnya halusinasi eta teh yang dibangun kurang. Setidaknya eta teh jadi gambaran konsep kasarna. Jika misalkan orang halu-halu ringan we nya siga urang anana sayang asup TNI euy. Tadi itu jadi motif pemicu orang untuk masuk. Ya, Eta berusaha gitu ya. Dan bisa wae eta teh. Dan secara langsung itu masuk ke sadari orang. Aneh kudu gitu. Terus puas gitu itu bisa tercapai. Tapi nah kudu asup TNI sih. Tercapai maksudnya tercapai dina halusinasi urang geus puas gitu. Najan Yeah. kenyataanna masih kene kopong gitu. Tapi kan jadi pemicu. Jadi sub TNI jadi TANI. 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 Bisa aja dari tahun 80 beda. Orang anjing. itu pernah baca Anjing biografi sih. nasi Steve Jobs itu dari Paulnya. Orang mana? Orang Amerika. Oh. Cuman mainnya itu menemukan jati dirinya di India. Sehingga karya-karya mainnya itu aya sedikit polesan-polesan yang berbau tentang Mumbai. magis, tentang semesta lah. Bet. Dan dia itu udah nah yang guys konsep konsep masa depan bakal kieu. Dan itu bener kejadian. Patokan ya katakanlah lamun zamanna nya ketika jelema make iPhone dina kelas geus kandekeun terus dari spek dan sebagainya gitu. Tidak mah terbaik yang terbaik gitu. Dan itu menjadi sebuah acuan. Akhirnya terus zamanna si Elon Musk mana nyeun ieu, bahkan mana itu geus ngahalun teh mana mah geus luar angkasa anjing. SpaceX, hah? Ngeri anjing ke Mars. Ka Mars rek hayang pindah ke jelema ka Mars gitu tah. Gabut lagi. Tapi orang Mana ya, Lina? kepikiran sih. Martian. Maksudnya kieu ban. Ayo filmnya. Kamu dibilang logis mah logis. Kenapa? Karena tadi ancaman terbesar alam semesta itu global warming jeung perubahan iklim. Terus beritaan terbaru itu gunung di Spanyol meletus nih, geus tepi ka laut nih larpana nih. Itu kan manusia geus teu bisa nyegah, makanya si Elon Musk kepikiran ngahaluna. Geus sih pindahkeun ka Mars we. Kan edan gitu. Antartika mencair. Antartika mencair loba lah lamun ngomong global warming gitu tah. Makanya bagi orang ketika mana ngahalu pindahkeun jelema ka Mars, rasional bagi orang. Terus si Mars teh teh nyawa di dia naon. Maksudnya jelema Bener ke Indonesia. Kudu jauh-jauh ka Mars tinggal film we. Hati-hati. berarti kemah jelema teh jadi ormas, bener orang Mars. Anjay.
Ayeuna orang gabung di Ormas jeung PP Organisasi Mars. organisasi Mas anjing. Des. Berantem. Aku sih BBR. Berarti ormasnya orang Mars. Orang Mars anjing. Organisasi. Mars. Tapi lamun solusi terdekat untuk hari ininya, soalnya ketika kita berpikir overthinking itu menimbul ketakutan berlebih, itu kan goreng oge nya sehingga ngaruh ke mood jadi hoream nanaon ngalakukeun ieu sieun salah dan sebagainya. Namun bagi orang solusi terdekat ngalir sih hidup mah tompo bersyukur we. Maksudnya ngalir itu naon anu keur digarap kurang ya maksimalkeun. Namun bahasa Sunda mah naon mah Nikmati hirup ya. The best Nikmati mah gue hirup, itu nikmati hirup. Tapi dari dulu kan kaum stoikisme dia kan naonnya seorang mah filosofis main teh nya orang menganggap orang sebagai burung di atas we. Napo jelema kerarus itu nya urang biasa we. Urang napo sebagai elang yang Kabedio modal. sebagai elang yang melihat oh ternyata kondisi itu kieu. Jadi sakituna gitu kan. namun contohnya film Forrest Gump tahun 1998. Mainnya kan manusia itu dicap IQ rendah, tapi mainnya itu ketika ngelakukan naon teu pernah ngabantah perintah indungna, itu bagi orang nilai Islam itu dia tah. Mainnya itu teu pernah ngabantah perintah indungna, mainnya kan udah yatim. Bapana maot kan itu. Cek indungna pokoknya maneh kudu kieu. Kitu we tuluy. Sampai mainnya itu dicap orang paling beruntung di dunia. Angjung presiden iyo jadi terkenal, jadi naon. Jadi ngalir itu tah. Jadi ngagambarkeun kehidupan pisan lah. Peran posisinya itu mainnya pernah jadi TNI, batur mah pas perang. Parahnya mainnya mah hirup keneh. Bahkan jadi TNI terbaik karena nyelamatkeun si Mayor Jenderalna ku mainna teh. Terus mainnya jadi pengusaha udang. Sukses jadi pengusaha udang. Terus akhirnya jadi atlet. Ya, pingpong. Sukses anjing. Sadunia terkenal. Jadi mainnya itu ngalir we hirupna teu mikiran zaman kaharepna anya hadapi we gitu tah. Posisinya itu. Arek kurang pelan posisi di naon ketika orang bersyukur nu kurang ditangkap pelajaran namanya tanya. Maksimalkeun naon nu kurang dilakukeun ieu nagara. Nyalam cisina mah dipati hirup ya gitu. Misalkan posisi orang akhirnya can kawin ataupun can gua pegawai ataupun naon apapun itu nya. Tapi ketika maneh punya impian, posisinya itu Lincer terus ya, docai udah. coy. Juragan docai. Intro Sensasional. ada can berat imah aja kan. Anjing can kan Mulai ti mesin cuci, kulkas, TV, blender anjing. Magic Coffee sambungan kene. Bisa jual anjing. Keras anjing. Magic Coffee sambungan kene. Itulah imajinasi, tapi berani berimajinasi itu baik karena gratis. Tapi bagi orang tidak menutup kemungkinan ya teh jadi hal-hal yang misalkan diharamkan, halusinasi diharamkan. Waduh. Eta ada dalam diri kita masing-masing sebenarnya. Pikiran yang tidak terpikirkan oleh orang lain. Contoh dewek. Naon anjing? Gitu we nikmati. Nikmati hidup. Ente mah. Naon deh? Aduh, kulutus gitu anjing. Beres. Aduh, wah gue itu. Atuh intina naon anjing? Intinya naon jadi itu nggak Halusinasi dihalusinasi. itu adalah sesuatu yang gratis. Apaan? Iya gratis. Berarti Maka berhalusinasilah. itu kan ayeuna kita hidup teh di zaman ayeuna anu merupakan hasil halusinasi Zaman orang-orang dahulu. zaman dahulu gitu anjing. Berarti ayeuna orang halu heula gitu. Orang nyiptakeun kehidupan di zaman yang bakal datang gitu. Sebenarnya kalau eta teh seperti karyanya tidak ada yang orisinil gitu ya, original. Terpengaruhi oleh zaman. Nah, pasti ada pembaruan lah. Pasti. Tapi posisinya itu syukur-syukur di antara kita semua ini ada yang terlibat di dalam imajinasi tersebut untuk menyusun kehidupan masa yang akan datang. Itu kan nggak menutup kemungkinan. Dewek. Baik itu sistem apapun itulah. Ada kemudian teknologi, ada kemudian tentang pemerintahan, ada ekonomi, pendidikan, Kan kesehatan. baheula kan jelema Masuk. sok ngahalusinasikeun bagaimana caranya sukses tapi tetap diam di rumah. Ayeuna kan loba heuh anjing Itu jelema mah anu main memang trading. TikTok. Heeh, kos kadar itu kan. Ya gig. Berarti Siapa? Kayak dijawabin dikira itu. Kita lagi aya gitu heuh. Teu, Bisnis maksudnya- dia mah tapi beunghang. maksudnya nu halal anjing gitu Emang bangsat. gitu halal emang anjing. Eta teh judi dengan gaya modern. Atuh pan anjing setidaknya gitu kan misalkan enak kan loba anu pakai keringet lah, pakai usaha, pakai segala rupa gitu kan jadi YouTuber, jadi penyanyi di imah hungkul tadi kan anjing kapur-kapur. Misalkan belanja dengan keringat sendiri, aing bisa ka warungnya. Dulu anjing. Anda emang waktu adalah uang. Anda bisa beli teh gelas pakai waktu.
Tidak. Tapi satu hal ketika seorang itu berproses mencapai impian apapun itu ya, baik kecil maupun besar, orang merasa itu ada sebuah kepuasan yang orang lain nggak bisa rasakan. Berarti berhalusinasilah sebelum berhalusinasi itu Dilarang. Sebab tidak ada Kan lagi diharamkan. tidak ada lagi kata kerja keras, tapi kerja cerdas. Memeloreh naik. Mewarnai hasil. Anjing ngeri. Jadi halusinasi bentuk dari Naon anjing. Dan tidak berbentuk anjing bisa jadi naon wae di halusinasi. Ekspresi. Iya, ekspresi kan. kebebasan apa no? Kebebasan sih. Imajinasi itu Saya yang jadi naon salah satu di kelebihan pikiran seorang. imajinasi itu nggak terbatas ruang dan waktu. Ya. Orang misalkan lain aja bisa nggak halu di Bali, bisa nggak halu di Mekah, Kita di Dubai. bisa nggak halu di Dubai. Baik aja. Kalau itu misalkan nggak halu di mana gitu dah. Bisa karena itulah kekuatan imajinasi. Makanya orang-orang yang cerdas ngomong ya imajinasi di atas ilmu pengetahuan. Kan ngomong si Albert Einstein. Dan kolot balas sok ngomong nya lagi sa jero-jero na laut bisa kena diteleuman gitu. Tapi hati jelema teu bisa diteleun nah. Bisa ngoceh ini kita lo. Gitu anjing maksudnya. Jadi teu tidak terbatas tah geuningan anjing karena urang ngeunjeur nu sih pukul itu sajero hate kan meureun jadi suatu halu dah anjing tika hareup nama aing hayang beungar lah bangsa teh. Naon ripuh wae hirup teh sakeut kitu kan. Ya hate itu bisa diteleuman karena halu pasti urang boga tujuan. Ah anjing teh Imajinasi itu seperti hukum energi. Energi bisa habis Tak terbatas. terbatas. walaupun dihambat gitu. Walaupun dihambat. Edannya Benar tuh. mantep sih. Oke lah anjing mangga tah ayeuna karencang-rencang sadayana nu ngadengikeun ti awal nepi akhir ngahalu sia teh sapuasna. Asli. Yang terpenting mah ini Nah. auman asik. Nah. Auman. Aum. Singa. Jadi Solid soccer. Komplator. Oh, anjing. Awan singa. Panci lima Joko bra. Pakai gong ya. Anjing saya itu sebenarnya inti nama lain kungfu Hatsel. Jadi Tapi kagak kungfu hasto leungit HP anjing kan sih. Naon anjing? Pas di SPP-pan gitu lah. Oh, nyawa bang dibahas. jadi berhalusinasi atau berangan-angan itu sebenarnya nyesok we gitu bagi setiap orangnya bebas arek berekspresi seperti apapun berangan-angan seperti apapun Iya. tapi yang dibatasi itu adalah ketika dirinya tahu mana yang baik dan yang benar Ya. atau yang Ya. positif dan negatif ya karena batasnya setiap orang punya pikiran masing-masing per kutip tidak dibatasi oleh orang lain ya tapi dibatasi dirinya diri sendiri. Orang Tapi nggak mungkin mungkin lo kayaknya. kayak naon sih hidupna. Orang nggak Ya, mau orang bebas dari nilai. Orang gitu. gelo aing. Dijebak anjing. Namun orang itu mandangnya berhalusinasi lah ya selagi halusinasi itu nggak membuat dirimu down tapi malah membuat dirimu jadi semangat ya sok lanjutkan imajinasi eta. Tapi sekiranya si imajinasi eta makin ka urang rasa takut berlebih, mau keluar imah, mau panggil jeung jelema, mau gerak, mau naon lah. Hayang jadi Mending- domba. Jadi domba. Mending kene Imajinasi itu seperti hukum energi. hukum Ya, energi. Tak bisa habis juga jika dihambat. Ya, Eta lah pokoknya mana terbaik. berimajinasi bebas. Ketika hayang merasakan efek na imajinasi kesenangan Nah, cerita teh sing wae keren imajinasi. Dari kan halu mah. Mau bahas. So di bawah semua imajinasi. Bahasa anjing. karena jerok Cicing cerot teh aripu. Cece. Cicing cerot. Iya. Cia. Anjing geus tutup ieu geus sajamnya. orang ngebudah Bagusnya mantep. Ya, alhamdulillah korong 8 Imajinasi. terlaksana deui mantep. Saya minggu hareup masih kan lanjut teh. Lanjut. Oke, temana biasa we Habib Pido aya seperti itu. Maksudnya meme ditutup ku batur gitu orang teruskeun heula we. Meme aya nu ngahambat gitu. Bisa kemudian ditutup. Komen na YouTube hasil halusinasi makanya. Ya, tah gitu. Wah, ngomen Aing nu main aja jeung sia. Oke lah, mantep lah. Geus sajam. Makasih sebelumnya buat teman-teman anu udah hadir. Anjir kadaharan lagi geus beak, tapi kopina ya kene hayu orang lanjut ngopi ya. Kan ngopi. Atuh ngopi heula. Oke, terima kasih buat waktuna. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.